kita tahu bahwa kasus korupsi ini ternyata adalah oplosan dari Pertalite kemudian dijual dengan harga Pertamax. Rakyat merasa dibohongi, rakyat kemudian merasa dikibuli, dan sampai hari ini kegeraman itu tidak pernah berakhir. Yang kita khawatirkan dalam kasus korupsi Pertamina ini adalah soal distrust, soal bagaimana ketidakpercayaan rakyat di Indonesia itu pada institusi negara. Dalam konteks ini adalah Pertamina. Hari ini kita menyaksikan betapa publik juga mempertanyakan, jangan-jangan misalnya Pertamina Dex, jangan-jangan bahan yang lain itu juga adalah oplosan, hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Siapa yang bisa menjamin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya terpancing untuk bicara tentang kasus mega korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun. Wow, ini angka yang cukup fantastis, membuat seluruh rakyat Indonesia marah, geram. Bagaimana mungkin perusahaan negara, perusahaan BUMN justru menjadi biang kerok kerugian negara yang menurut saya hingga saat ini membuat orang itu tidak percaya. Karena kita tahu bahwa kasus korupsi ini ternyata adalah oplosan dari Pertalite kemudian dijual dengan harga Pertamax. Rakyat merasa dibohongi, rakyat kemudian merasa dikibuli, dan sampai hari ini kegeraman itu tidak pernah berakhir. Jadi kalau kita mau merunut sebenarnya bagaimana kasus korupsi yang terjadi di Pertamina itu, tentu karena produksi yang terkait dengan BBM kita itu dianggap tidak cukup. Sehingga inilah yang kemudian menjadi alasan supaya untuk melakukan impor dari luar. Kacaunya impor itu dilakukan dari luar, melibatkan pihak-pihak yang selama ini ditengarai dilakukan secara ilegal. Dalam konteks itu saja negara itu sudah dirugikan, apalagi pada saat yang bersamaan mengoplos Pertalite kemudian dinilai menjadi Pertamax itu adalah tindakan-tindakan yang menurut saya cukup biadab dan cukup keji. Bagaimana mungkin Pertalite itu kemudian dioplos menjadi Pertamax? Lalu hal lainnya yang dilakukan adalah bahwa ketika ada impor yang datang dari luar itu dipatok berdasarkan harga kong kali kong. Dan kacaunya lagi ternyata biaya markup yang terkait dengan logistik itu bisa mencapai 13 hingga 15%. Jadi wajar kalau kemudian negara dalam konteks ini dirugikan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak berhenti di situ. Beli RON 90 yang itu terkait dengan Pertalite tapi kemudian dijual dengan harga Pertamax yang disebut dengan RON 92. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai sebuah kejahatan yang cukup luar biasa. Kejahatan yang cukup biadab. Bagaimana mungkin lembaga negara dalam hal ini adalah perusahaan BUMN, yaitu Pertamina, justru mengakal-akali, justru mengibuli, justru membodohi rakyatnya sendiri demi keuntungan yang mereka keruk dan selama ini tidak pernah tersentuh. Oleh karena itu, nilai kerugian yang mencapai 133 triliun itu sebenarnya terhitung cuma setahun. Bahkan oplos BBM ini sebenarnya prakteknya itu sebenarnya sudah dilakukan sejak 2018 hingga 2023. Coba bisa kita bayangkan. Setahun saja kerugian negara itu adalah 193 triliun. Kalau kita hitung dari 2018 hingga 2023, tinggal kita jumlahkan berapa ratus triliun sebenarnya negara kita itu digarong oleh oknum-oknum pejabat yang selama ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam konteks inilah menurut saya memang dua hal. Pertama, yang dirugikan itu bukan hanya negara, tapi secara prinsip adalah rakyat di seluruh Indonesia. Karena rakyat selama ini pasti dibohongi. Banyak orang diminta untuk pindah ke Pertamax dan Pertalite itu dialokasikan kepada mereka yang untuk mendapatkan subsidi BBM. Sehingga juga tidak terjadi antrian di mana-mana. Tapi nyatanya Pertamax yang diisi oleh masyarakat kita dengan harga yang fantastis, dengan harga yang mahal. Tapi nyatanya yang dikonsumsi itu adalah bahan Pertalite. Ini kejahatan yang menurut saya extraordinary. Tak ada ampun bagi mereka. Oleh karena itu secara prinsip persoalan-persoalan kejahatan korupsi semacam ini memang harus ditegakkan di atas segala-galanya. Prabowo Subianto sejak jadi Presiden Republik Indonesia sejak awal selalu mengatakan akan memerangi korupsi di semua lini. Dan bahkan para koruptor ini akan dikejar hingga liang lahat ataupun hingga ke antariksa. Ini tentu menjadi momen untuk melakukan bersih-bersih.
bahwa oknum-oknum pejabat-pejabat negara yang jahat, yang selama ini tidak tersentuh, yang selama ini memang seakan-akan memang tidak pernah bisa diungkap kasusnya, ini adalah momen bagaimana korupsi-korupsi, tikus-tikus negara itu secara perlahan harus mulai dituntaskan di negara kita. Yang menjadi aneh itu, kenapa baru sekarang bisa diungkap? Kenapa tidak dilakukan pada periode-periode sebelumnya? Apakah kejahatan semacam ini baru saat ini bisa diungkap? Saya tidak terlampau yakin. Inilah yang saya kira ketika ada rezim berganti, ketika ada pemerintahan berganti, kita tentu saja berharap bahwa persoalan korupsi yang selama ini memang menjadi penyakit, menjadi kanker ganas di negara kita, secara perlahan harus mulai kita hilangkan. Oleh karena itu, untuk di masa-masa yang akan datang, kita tentu akan mendukung bagaimana menciptakan clean and good governance. Prabowo Subianto diyakini oleh publik dengan tingkat kepuasan kinerja 80%, memasuki 100 hari kinerja. Tentu harus melakukan terobosan yang kian agresif, kian membuat bagaimana persoalan korupsi itu tidak lagi terjadi di negara kita ini. Publik juga cukup yakin bahwa persoalan korupsi bukan hanya di Pertamina, tapi di sektor-sektor lain yang merugikan negara, ratusan miliar, ratusan triliun, itu harus bisa diseret dan pelakunya harus dibuat jera. Dalam konteks itulah kemudian saya selalu mengatakan, momen kasus korupsi yang terjadi di Pertamina adalah menjadi guidance sebenarnya bagaimana kasus-kasus korupsi besar di negara kita itu bisa diungkap. Bukankah begitu banyak kasus-kasus korupsi yang selama ini juga merugikan bangsa dan negara kita, yang menjadi berang seluruh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia itu merasa dibodohi. Seluruh rakyat Indonesia itu merasa dikebuli. Kita itu diminta untuk hijrah dari Pertalite kepada Pertamax. Konon Pertalite itu dialokasikan untuk mereka yang sangat layak untuk mendapatkan subsidi BBM. Sementara Pertamax itu adalah mereka yang dinilai memiliki daya akses ataupun daya beli di atas rata-rata. Tapi nyatanya Pertamax itu adalah hasil oplosan dari Pertalite. Yang itu artinya apa? Bukan hanya kita yang rugi. Bukan hanya rakyat yang membeli Pertamax yang rugi. Tapi dikhawatirkan bahan oplosan dari Pertalite ke bahan yang disebut dengan Pertamax ini justru akan merusak mesin-mesin yang sudah lama mengkonsumsi bahan Pertamax. Jadi ini yang menurut saya kenapa sampai hari ini rakyat di Indonesia itu geram, rakyat Indonesia itu mulai tidak percaya. Jangan-jangan yang ada di SPBU yang kemudian dimiliki oleh Pertamina, itu semua adalah bahan-bahan oplosan dan tujuannya hanya untuk segelintir orang, menumpuk kekuasaan, menumpuk kekayaan, dan tujuannya hanya untuk menguntungkan dan mementingkan dirinya sendiri. Rakyat seringkali diabaikan. Oleh karena itu wajar kalau kemudian di tengah kondisi kebangsaan kita, pemulihan ekonomi, upaya-upaya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi, tapi kasus-kasus korupsi semacam ini masih saja terjadi, maka jangan pernah kita berharap di masa-masa yang akan datang bahwa persoalan kebangsaan kita, terutama persoalan korupsi, itu bisa tuntas. Oleh karena itu, bagi saya, pemerintah, kejaksaan, KPK, dan kepolisian jangan hanya berhenti dalam kasus Pertamina. Rakyat cukup yakin bahwa sebenarnya banyak sekali kasus-kasus korupsi yang justru melibatkan oknum-oknum pejabat negara yang selama ini tidak bisa tersentuh. Tantangan ke depannya adalah bagaimana kasus-kasus korupsi di BUMN, kasus-kasus korupsi di tempat yang lain yang menggarong uang negara itu bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Karena kalau kita mendengarkan pidato-pidato politik yang disampaikan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, bahwa korupsi di Indonesia itu sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan. Korupsi di Indonesia itu sudah pada taraf yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, sudah begitu banyak pengungkapan yang terkait dengan kasus-kasus korupsi. Kemarin ada persoalan pajak juga menjadi persoalan korupsi. Hari ini kita juga melihat bagaimana Pertamina juga sudah menjadi kasus korupsi. Di masa-masa yang akan datang, di semua kementerian, di semua lini, di semua sektor usaha, yang itu jelas-jelas merugikan negara, harus ditindak dan sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karena itu, pemerintah itu akan disupport oleh seluruh rakyat Indonesia sepanjang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang kita khawatirkan dalam kasus korupsi Pertamina ini adalah soal distrust, soal bagaimana ketidakpercayaan rakyat di Indonesia itu pada institusi-institusi negara. Dalam konteks ini adalah Pertamina. Hari ini kita menyaksikan betapa publik juga mempertanyakan, jangan-jangan misalnya Pertamina Dex,
Jangan-jangan bahan yang lain itu juga adalah oplosan, hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Siapa yang bisa menjamin bahwa persoalan oplosan dari Pertalite untuk bahan Pertamax atau Pertalite yang kemudian diaku sebagai bahan Pertamax itu juga tidak terjadi pada BBM yang lain. Inilah yang saya sebutkan soal trust. Oleh karena itu tidak mengherankan juga kalau belakangan ini sudah banyak pihak yang kemudian mencoba untuk mencari SPBU lain di luar Pertamina. Saya nggak tahu itu apa SPBU, atau jangan-jangan ini hanya sebatas bentuk ekspresi kekecewaan, ekspresi dari kemarahan, bahwa selama ini mereka yang mengkonsumsi Pertamax padahal yang diminum ataupun yang dipakai oleh kendaraannya itu adalah bahan Pertalite, sampai hari ini masih protes dan masih terus marah. Oleh karena itu di masa-masa yang akan datang tentu kita berharap kepada pemerintah yang baru. Jangan lagi ada cerita kasus seperti yang terjadi di Pertamina. Dan kemudian pada sektor-sektor yang lain, supaya bisa diungkap bahwa persoalan korupsi itu sudah menjadi daya rusak yang cukup luar biasa. Jangan pernah bangsa ini akan bisa tumbuh besar. Jangan pernah kita berharap Indonesia itu pertumbuhan ekonominya bisa sampai 8%. Jangan sampai bahwa kita itu selalu berharap sesuatu yang besar. Tapi kalau persoalan korupsi tidak tuntas, kalau persoalan korupsi tidak terjadi merajalela, maka untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu hanya sebatas isapan jempol. Oleh karena itu saya cukup meyakini bahwa penindakan terkait dengan kasus korupsi, menggantung para aktor, memenjarakan para aktor, penggarong-penggarong negara adalah salah satu kunci bagaimana persoalan Indonesia itu secara perlahan akan selesai. Ekonomi ingin tumbuh, ekonomi ingin hebat, ekonomi ingin bangkit, akses terhadap lapangan pekerjaan terjadi di mana-mana, kemiskinan itu bisa berkurang. Kuncinya satu, tangkap para koruptor-koruptor yang selama ini tidak pernah bisa disentuh oleh apapun. Di situ kuncinya. Terima kasih. Salam politik Syai'un, pastinya mantap, mantap-mantapnya.